Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat SD Muhammadiyah Inovatif Batu Retno. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat iman dan nikmat sehat kepada kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada hari ini, mata pelajaran Al-Islam kita akan membahas tentang macam-macam air. Nah, di sini yang dimaksud yaitu macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Bisa digunakan untuk wudhu, mandi, dan lain sebagainya. Nah, air itu adalah alat yang paling utama untuk bersuci. Alat yang paling utama untuk bersuci. Nah, air yang dapat digunakan untuk berwudu. Nah, di sini macam-macamnya air yang dapat digunakan untuk berwudu yaitu air yang suci. Apa artinya air yang suci? Air yang suci itu adalah air yang bersih dan dapat digunakan untuk berwudu. Jadi air itu bersih dan dapat digunakan untuk berwudu. Contohnya, air sumur, air laut, air sungai, air hujan, air embun, dan salju. Nah, itu merupakan macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci atau berwudu. Ada air sumur, air laut, air sungai, air hujan, air embun, dan salju. Nah, kemudian air najis. Air najis itu adalah air yang terkena najis sehingga dapat berubah warna, bau, dan rasanya. Nah, di sini air najis itu tidak dapat digunakan untuk berwudu. Nah, jadi air yang terkena najis itu tidak dapat digunakan untuk berwudu. Nah, sekarang kita simak video berikut ini. Teman-teman, aku mau cerita. Kata ayahku, sebagai seorang muslim, kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Yaitu subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Sholat itu tiang agama. Barang siapa yang mengerjakannya, berarti dia menguatkan agamanya. Tapi, siapa yang meninggalkannya, berarti dia merobohkannya. Jadi, jangan tinggalkan sholat ya, karena sholat itu hukumnya wajib. Jika kita kerjakan, kita akan mendapatkan pahala yang banyak sekali. Tapi, jika kita tidak sholat, kita akan mendapatkan dosa. Dan itu adalah dosa besar. Sebelum sholat, kita diharuskan bersuci dengan berwudu. Wudu adalah salah satu cara untuk mensucikan diri dari hadas dan kotoran. Jadi, kita sholat tanpa berwudu, sholat kita tidak sah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak diterima sholat seseorang tanpa bersuci. Bersuci adalah sebagian dari iman. Bersuci disebut juga dengan nama taharah. Untuk menjaga kebersihan dan kesucian, kita dapat melakukan beberapa hal seperti 1. Kita harus menjaga kebersihan badan. Caranya dengan mandi dan berwudu. 2. Jangan memakai pakaian yang kotor. Kita harus rajin membersihkan pakaian dan rajin mencucinya. Yang ketiga, menjaga kebersihan tempat, dan kita harus rajin membersihkannya. Dan tahukah teman-teman, air itu suci dan mensucikan.
Dengan air, Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupkan berbagai makhluk di bumi. Dan dengan air pula, kita bisa membersihkan diri dari kotoran dan najis. Semua air itu bersih dan suci selama tidak terkena sesuatu yang najis. Dan air tersebut dapat dipakai untuk bersuci dari berbagai hadas dan najis pada pakaian, pada badan, dan tempat. Macam-macam air suci yang ada di sekitar kita, seperti air hujan, air laut, air sumur, air embun, mata air salju, air sungai, dan air danau. Dengan macam-macam air inilah, kita dapat bersuci dengannya. Nah, itulah tadi video pembelajaran pada hari ini. Untuk tugasnya yaitu sebutkan macam-macam air yang dapat digunakan untuk berwudu. Nanti soalnya bisa ditulis di buku tulis Al-Islam. Kemudian kalau sudah selesai dijawab, difoto dan dikirimkan ke WA Bu Ari. Ngoten nggih. Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih bagi anak-anak yang sudah menyimak. Tetap semangat untuk belajar, jangan lupa melaksanakan ibadah sholat dan ngajinya di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.